Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ini kita kembali dapat memulai kajian kita, pengajian Sabtu pagi, pentas apa? Pengajian tafsir Sabtu pagi. Marilah kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk memulai pengajian kita akan kembali membaca ayat surah Ali Imran 133 134. Ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman baik yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Subhanallahu azim. Wasari'u. Pada ayat lain di dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu. Sari'u itu wazannya saro'a yusari'u. Sabaqo yusabiqu musabaqatan. Dengan demikian pada ayat ini Allah mengundang kita semua untuk menjadi peserta kompetisi. Kompetisi ini menggambarkan bahwa di dalam Islam setiap pribadi diposisikan sama sebagai peserta, dimulai dari nol, dimulai dari tidak ada poinnya, dan penghitungan poin itu dimulai ketika para peserta kompetisi ini melakukan gerakan aktivitas dalam perlombaannya.
Oleh karena itu beruntung orang yang beriman ketika peserta kompetisi tidak ditanya KTP-nya, tidak ditanya siapa bapaknya, tapi langsung diposisikan sama. Apa yang harus kita perebutkan, yang harus kita dulu-duluan, cepet-cepetan? Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum. Seakan-akan kita berjalan menuju satu tempat yang jauh. Kalau tempat yang jauh itu tentu akan segera sampai apabila kita cepat. Namanya jauh. Nah, tempat itu disebut dengan maghfirah, ampunan Allah, ampunan dari Tuhanmu. Seakan Allah sudah meletakkan sesuatu di satu tempat karena min rabbikum, min, bukan maghfirati rabbikum, tapi maghfiratin min rabbikum. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berlomba wajannatin, untuk rebutan disit-disitan, pahala-hala sampai kepada yang namanya jannah, surga. Nah, ini antara maghfirah dan jannah ini ada wawu ataf. Wawu ataf itu kata dan yang menyambungkan dua. Nah, di dalam pembicaraan bahasa Arab biasanya wawu ataf itu faidahnya bisa tartib, bisa al-jam'u, litartib wal jam'i. Apa bedanya tartib dan jam'i? Kalau tartib itu artinya bahwa yang disebut terlebih dahulu dia memang berada terlebih dahulu, yang belakangan. Sudah sering saya sebutkan misalnya di dalam berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiqi, sampai siku. Nah, apakah dan di dalam ayat ini dalam pengertian tartib atau dalam pengertian al-jam'u? Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu. Ini kalau dalam pembicaraan bahasa Arab itu jadi perkara satu huruf doang, karena wawu ini dimungkinkan litarti, dimutakijannya lil jam'i. Kalau tartib berurutan, kalau jamak yang penting ada dua-duanya. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat para ulama. Sebahagian mengatakan di dalam berwudu wajib mendahulukan muka sebelum tangan.
wajib mendahulukan kepala sebelum kaki. Maka ditambahin nanti fardu wudhu ada 6, niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, kemudian tartib. Nah itu karena wamunya menunjuk kepada tartib, berurutan. Kalau dibalik tidak sah. Nah sekarang pindah ke ayat lain. Wa kulu washrabu. Ini wawu nih. Makan dan minumlah kamu. Kira-kira wawu di sini tartib apa jam'u? Kalau tartib berarti makan dulu baru kita masukkan makanan dulu baru merebut minuman. Prakteknya kita apa dulu? Prakteknya yang mana? Minum dulu untuk melancarkan tenggorokan, habis itu makan lalu minum dulu untuk memantapkan adukan gitu. Jadi yang benar wawu di sini tartib apa itu jamaah? Makanlah dan minumlah itu kita harus makan dulu atau minum dulu boleh? Prakteknya kita minum dulu. Nah berkenaan dengan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Apakah wawu di wajannah ini sekaligus merangkumkan dua-duanya atau berurutan? Kalau berurutan maka bisa jadi yang disebut pertama menjadi persyaratan untuk mendapatkan yang kedua. Bergegas-gegaslah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Kalau nanti kamu sudah dapat ampunan, ada harapan kamu dapat surga. Saya kok cenderung di sini. Sebab apa? Syarat mutlak masuk surga itu bersih dari dosa. Berarti konsentrasi kita bagaimana cara merebut ampunan Allah secara otomatis. Yang kedua nih, secara otomatis apabila orang telah mendapat ampunan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Kalau begitu berarti kita nggak usah terlalu mikirin masuk surganya, pikirin bagaimana bersih dosanya dulu. Kita terkadang lebih berkonsentrasi kepada keuntungan daripada pelatihan. Orang bernafsu ingin menjadi dapat piala, tapi dia tidak berusaha bagaimana menjadi seorang juara. Persyaratannya apa? Mustahil. Tiap hari yel-yel, dukung Garuda. Berapa sekarang? Belum ada U70 nih. Walaupun jutaan kali yel-yel, piala itu enggak akan dapat. Sebab piala itu, kejuaraan itu hanya akan diberikan kepada yang menang. Nah, yang harus diusahakan bukan membayangkan pialanya tadi, tapi bekerja keras untuk memenangkan pertandingan. Dan menang itu hanya akan diperoleh oleh mereka yang pinter, lebih unggul daripada lawannya. Dah, dari sini seakan-akan Allah mengatakan, yang gue pengen masuk surga, rebut
bawa tiket ampunanku dulu. Tapi tiket ampunanku itu harus diperjuangkan. Silahkan berlomba. Siapa mau cepat ya duluan. Tapi kalau loyo ya belakangan. Ampunan dulu rebut. Itu berarti, nah ini berarti ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang sadar mengakui bahwa dia punya dosa. Yang nggak sadar nggak butuh ayat ini. Kira-kira kita sadar nggak nih? Sadar tapi nggak menyadari gitu loh. Coba siapa yang berani mengatakan aku nggak punya dosa siapa? Hah? Sallallahu alaihi Muhammad. Benar bahwa orang yang belum dapat ampunan Allah tidak akan masuk surga, karena surga tidak boleh ada kotoran. Dosa itu kotoran. Orang yang berdosa itu orang penyakitan. Saya jadi ingat lihat video haji tahun 1928 ya. Ya sampai hari ini juga sama. Orang mau berangkat naik haji ada persyaratannya, bebas dari penyakit ini. Terlebih penyakit menular. Sebab kotor-kotori nanti. Begitu pulang ke Belawan di Indonesia, sebelum kembali ke kampung halamannya periksa lagi. Takutnya ada penyakit yang dibawa dari sana, dibawa ke kampung halamannya, mewabah nanti. Surga itu tempat yang bersih. Tidak ada dosa seujung kuku pun masuk surga. Gitu. Jadi sekecil apapun dosa itu mesti ke neraka dulu. Tergantung jumlahnya dan kualitasnya gitu loh. Kan neraka juga bertingkat-tingkat. Nih yang paling bawah itu untuk orang-orang yang suka janji kampanye tapi bohong. Itu orang munafik itu paling bawah. Tukang hoax harus itu. Hoax itu kan hadza kadzaba, kalau bicara suka bohong, ya kan? Tukang edit video ceramah orang, di situ tempatnya. Tukang ngumpetin duit nggak ngaku sama bini punya duitnya. Itu di situ. Keraknya itu munafikin. Waduh, si Muna itu ada tingkatan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan taman, kebun, surga. Kita nyebutnya surga karena pengaruh dari agama sebelum Islam yang masuk di Indonesia kan. Sudah ada nirvana, ada surga. Nah, kita sudah punya istilah untuk bangsa Indonesia untuk menyebut sebuah tempat pembalasan yang begitu indah, itu surga. Quran tidak ada nyebut surga, nyebutnya jannah. Tapi itu kan bahasa Arab. Kalau nggak diterjemahkan ya kita nggak nyambung. Jannah, sekarang ilah, nggak terjemah itu. Terjemahkan supaya apa? Masuk dirasa. Ada menarik. Jannatun artinya apa sih? Bustanun, kebun. Disebut jannah karena rimbunnya. Saking rimbunnya tanahnya nggak kelihatan, subur, samar, nggak kelihatan, full. Nah, bahasa kita untuk tempat untuk membalas orang yang berbuat baik yang dianugerahkan Allah, namanya surga, swarga, nirwana. Tempat pembalasan orang jahat, para pendosa yang disediakan Tuhan kepada manusia disebut dengan neraka.
Di Quran tidak ada surga dan neraka. Coba lihat, surga dan neraka tidak ada. Coba kita terjemahkan dengan surga dan neraka karena apa? Karena itu yang dikenal di dalam bahasa kita sehari-hari, dan tidak ada bahasa yang pas untuk itu. Kalau jannah diterjemahkan dengan kebun, lalu bergegaslah kamu semua kepada ampunan Tuhan kamu dan kebun, kayaknya nggak enak banget ya, nggak menarik gitu loh. Apa namanya, paradisi ya kalau ini. Paradisi itu juga bahasa Quran, Firdaus, Faradisul Jinan. Paradisi kan ada di situ tuh, di Antasari itu. Iya benarnya, Antasari ada paradisi, taman paradisi. Lah, jannah ini menurut bahasa memang artinya kebun, bustan, hampir sama dengan raudhah. Riyadh, raudhah tuh ya beda, taman lah, cuma kecil depannya gitu. Jannah arduha, yang lebarnya itu as-samawati wal ardu. Kalau di surah Al-Hadid, ka'ardis samawati wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Jadi ard itu menyamping, kalau dalam umqun, al-umq. Lah, kan langit dan bumi itu kan bertingkat-tingkat. Apakah yang dimaksud luas langit dan bumi itu seperti itu, seukuran itu, atau dibentangkan? Ini 7 lapis nih, dibuka seret, dibuka seret gitu loh. Sebab kalau terlalu tinggi juga kayaknya mana ya, surga tinggi banget itu, atapnya langit setinggi-tinggi itu. Dah, apakah benar-benar ukurannya luasnya seperti itu? Lah kalau untuk satu orang ngapain juga surga seluas itu? Mubadir. Maka ada makna yang kedua. Makna yang kedua maksudnya adalah itu untuk melukiskan betapa surga itu wes luasnya, indahnya, hebatnya, membuat orang sudah tidak punya khayalan lagi ingin memiliki tambahan. Menggambarkan betapa luasnya gitu kira-kira, sehingga orang kalau sudah punya itu nggak mikir lagi nambah 1 hektar kayak enggak ada. Apalagi rebutan satu sama surga tetangga 2 meter apa berantem, enggak ada itu. Matokin surga tetangga enggak ada. Saking sudah cukupnya. Maka pengertiannya adalah untuk menyebutkan bahwa ini surga seluas langit dan bumi, untuk menyebutkan bahwa itu sangat luas. Sama dalam bahasa ini kan bahasa Arab ya. Kalau pembicaraan dalam bahasa seperti itu, kalau nyebut orang pinter, ada alim alam, tapi al-bahr, lautan. Ustaz Taufik ini lautan, bukan dia orang. Maksudnya apa? Ilmunya luas bagaikan lautan. Gitu. Sama Muallim Syafi'i Azami, guru kita, sumur yang tidak pernah kering. Beliau yang orang, bukan sumur, menggambarkan bahwa ilmunya luas dan tidak pernah habis disampaikan pada orang lain. Jawabannya tuntas, tidak pernah meragukan. Penyampaiannya segar, membuat orang tenang ketika mendengarkan. Nah itu. Nah, arduhas samawati wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi, artinya saking luasnya, bukan pas-pasan banget. Langit bumi sekian luasnya, pas nggak ya ukurannya? Enggak begitu. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, nanti kita akan menemukan statement Nabi. Firman Allah dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Allah katakan, sudah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu
yang sebelumnya belum pernah ada satu mata pun melihat keindahannya, belum pernah satu telinga pun mendengarkan tentang itu lukisannya kayak apa. Wala khatar ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Hebatnya surga itu. Jadi kalau hari ini orang membayangkan keindahan surga, bayangan itu zero, nol dibandingkan dengan kenyataannya. Kalau sekarang kita misalnya lihat film itu Angel, bidadari, itu gak ada apa-apanya itu. Yang paling cantik di film itu gak ada apa-apanya dengan bidadari yang beneran, walaupun dia ditulis bidadari Jakarta Rup itu loh, enggak segitu loh. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar dalam cerita dan kata-kata, dan tidak pernah terbayangkan kayak apa itu keindahan surga yang sebenarnya. Lah, saya coba ngorak-ngarik Quran, lalu kita renungkan. Sebenarnya tanda-tanda bahwa surga itu ada, dan surga itu di hari akhir, ini di hari-hari menjelang akhir ini ada apa namanya, miniatur surga sudah di mana-mana itu. Sok apa yang tidak ada? Zaman akhir ini meniscayakan kita yakin bahwa surga yang disebutkan Nabi serba mudah, serba indah, pasti ada. Sekarang pun mulai sudah diwujudkan manusia. Zaman akhir kan sering saya contohkan ini. Misal di dalam surah Al-Baqarah, silakan dilihat sekitar ayat 24 ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Ketika mereka diberi buah-buahan, apa kata mereka? Ini adalah buah-buahan yang pernah kita dulu diberi juga ini. Wa utubihi mutasyabiha. Nanti tafsirnya, buah-buahan itu sama dengan buah-buahan surga, cuma beda kualitasnya. Jangan khawatir para penggemar durian di dunia ini, yang selama ini kita pengen durian saja. Kemarin saya lihat di supermarket itu satu biji 30.000. Tidak usah khawatir, mau durian musangking, durian montong, durian petruk, durian apa lagi? Nah, ini kalau nggak jawab berarti Bogor. bukan pemain durian. Durian bawor. Ada nanti di Kalimantan itu namanya durian merah yang dikembangkan di Banyuwangi, ada kerantungan, tembaga. Saya pernah makan sekali durian warnanya ungu di Serang waktu itu ya. Buka warnanya ungu, aneh itu. Saya lupa nggak ambil bijinya.
pas habis ceramah maulid itu. Ya. Perhatikan. Jadi nanti di surga kita ini mengharap dong, akan mendapatkan buah-buahan yang namanya sama, cuma sama namanya doang. Duren, rambutan, salak. Tapi kualitas dan rasanya beda. Di surga. Tetapi sebenarnya omongan ini sudah terjadi juga hari ini. Dan orang tidak membayangkan apa yang terjadi hari ini. Ya kan? Dulu duren itu ya kita nerimo aja apa adanya. Tapi hari ini bisa direkayasa. Gede-gede, enggak ada bijinya, gede, daging tok, dan panennya sering. Ini tanda-tanda bahwa surga itu ada. Sekarang buah apa yang nggak direkayasa coba? Sawo sekilo, satu biji loh. Itu. Terus buah apa lagi? Macem-macemnya buah sekarang. Mulai dari buah yang biasanya asam jadi manis ada. Apel, anggur. Sekarang ada anggur yang kecil itu, manis itu. Saya biasa minta di Lampung nih, salah seorang pengusaha di Lampung itu. Segini-gini, manis. Jeruk coba. Ada jeruk yang kecil kan? Jeruk apa namanya? Santang. Hah? Santang. Nah itu berarti cuma 2 orang yang suka makan itu kan? Yang lain kan nggak tahu namanya. Manis. Jeruk. Padahal jeruk identik dengan asam biasanya. Ini tanda-tanda sudah akhir zaman, bahwa apa yang akan terjadi di dalam surga nanti sudah ada tanda-tanda urut. Jadi surga itu teknologi terakhir, tercanggih nanti. Oke. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci rapat mulut mereka, dan yang berbicara pada kami adalah tangan mereka. Saksi adalah kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka lakukan. Nanti hari kiamat kita nggak bisa ngomong, katanya. Tangan ngomong sendiri. Wah. Tapi tangkap. Loh, tangan pada ngomong. Tapi bicara ke Allah ya. Hari ini ketikan kita bisa bunyi nggak? Mulut kita bisa ngetik. Ketikan kita bisa jadi suara. Coba kita tik ngomong. Itu yang bicara, itu yang iklan-iklan itu orangnya apa bukan? Bukan. AI. Teknologi AI katanya. Ada iklan Mama Dede, iklan Agim, iklan Pak Quraisy Shihab. Itu suara dia bukan? Bukan. Bahkan orang ngetik lagu irama pantun atau syair nanti jadi nyanyian itu. Ketikan tangannya bisa ngomong. Nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka tidak bicara, tapi tukallimuna aydihim, yang bicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi ada kaki mereka. Pendeteksian siapa pelaku kejahatannya dari tapak kaki bisa ketahuan. Ya bersaksi kakinya. Oleh karena itu maka orang-orang yang mengingkari teknologi itu hampir mengingkari surga dan neraka gitu. Pembuktian bisa dengan teknologi, ya kan? Dulu orang kiblatnya pakai pikiran aja, kira-kira situ. Sekarang ya sudah teknologi, sudah pakai kompas segala macam, sudah pakai apa namanya maps. Walaupun kadang-kadang maps itu bisa bikin pusing kita kalau nyari alamat ya.
Atan itu buah-buahan dengan kualitas yang apa? La ainun ra'at, kita belum pernah melihat dulu. Wala udhunun sami'at, gak pernah kita dengar. Terbayang pun tidak, tapi jadi telur ayam. Coba dulu kita kalau makan telur ayam itu kan nungguin apa? Ayam kita bertelur, ambil satu gitu, satu telur campur dengan 2 biji kelapa, diaduk-aduk gitu kan ya, karena sulitnya nungguin ayam bertelur. Baru bertelur udah meriang lagi, kena telo apa cekak tuh. Hari ini berlimpah telur itu, ya, berlimpah. Mana buktinya? Tukang telur bingung nggak laku. Hah? Lihat buah-buahan di jalan, berlimpah semuanya, bingung. Tidak terpikirkan, kita belum pernah menyaksikan, dan ini tanda-tanda akhir zaman. Untuk meyakinkan bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu luar biasa, Tuhanmu lebih berkuasa, bikin sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Surga itu tempatnya. Teknologi terakhir itu surga. Ini bahasa hari-hari, jangan ngomong oh, Tuhan kok teknologi, enggak begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, apa yang sekarang tidak bisa lakukan manusia? Katanya dulu nanti di dalam surga itu kita tinggal keretak gajah makanan datang. Betul hari ini? COD ngomong nggak kita? Bilang nggak sama orang? Ya, tanda-tanda bahwa COD kelas berat akan ada nanti surga itu. Bedanya apa? COD bayar, surga gratis semua. Wa azwaj mutahharah, istri-istri yang suci terus, tidak pernah haid. Sekarang orang mau berangkat haji dan umroh bisa stop haidnya. Ketika dia minum pil, dia tidak keluar haid padahal tanggal haid. Suci enggak? Suci apa tidak? Suci, mutahharah. Apalagi di surga, kamu saja bisa melakukan sesuatu yang spektakuler kok. Menurut kamu, menurut Allah nggak ada apa-apanya. Ya, perubahan-perubahan ini, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, apalagi lihat, mikir juga nggak terduga. Perubahan teknologi ini meniscayakan perubahan hukum. Kalau dulu yang namanya jual beli, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya, akad. Perasaan sekarang nggak ada yang begitu ya? Hah? Ada nggak? Dulu orang kawin harus bertemu. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri kandungku Fatimah dengan mas kawin seperangkat al-sawat dibayar tunai. Pengantinnya ada di situ. Dua-duanya ada. Rukun nikah ada di situ. Pengantin mempelai pria, mempelai wanita, terus wali, saksi, mas kawin, ijab kabul. Ada di situ kumpul semua. Nah, yang lebih aneh apa? Orang mau kawin, perempuannya disembunyikan. Ini perlu saya sampaikan. Tidak pernah Rasul menyembunyikan orang dikawinkan, bahkan di hadapannya.
angkah tukaha bima ma'ak minal Quran, ku kawinkan engkau dengan dia depannya. Tapi kan kholwat apa? Lah kamu sama bini-bini kamu tuh pada ngumpul tuh kholwat. Kok hanya berlaku pada satu orang calon pengantin kholwat? Dan jangan lupa, mempelai wanita itu termasuk dari rukun nikah kan? Masuk nggak? Bertanya. Rukun apa tidak? Kalau rukun, apa artinya rukun? Sesuatu yang harus ada pada saat dilaksanakan. Saksi ada, wali ada, mas kawin ada, ijab kabul ada, pengantin putra ada, perempuannya nggak ada. Rukun bukan itu. Rukun itu harus mawujud. Rukun sholat ada takbiratul ihram, ya ada waktu sholat, jangan selesai sholat baru takbir. Orang kan nggak kepikir situ. Kenapa sekarang kalau orang kawinan kok diumpetin begitu? Itu kan budaya di Timur Tengah. Nggak masalah. Tapi ketahuilah di sana itu dulu biasanya perempuan tuh dianggap kayak barang. Kalau barang kan nggak ikut transaksi kan? Selesai transaksi di barangnya. Itu kalau ekstrim kita. Ayo, siapa yang nyuruh perempuan tuh diumpetin waktu kawin? Justru harus ketahuan nih wadonnya, nih lakinya lo kawinin. Ini kawin mana perempuannya? Tahu udah belum ada. Lah bagaimana kita ngelihat bocahnya mau apa orang juga nggak kelihatan? Nah, tapi ya namanya bahagianya begitu mau ngapain? Peristiwa alam modern ini meniscayakan kita meyakini bahwa surga yang serba hebat, serba indah, serba nikmat itu ada. Apa yang sekarang nggak bisa dilakukan manusia hari ini? Bisa. Kita nggak bayangkan bisa ngomong sama orang jauh, ya. Kita tidak bisa membayangkan jalan kaki dari Mekah, dari sini ke Mekah. Terbang cuma 8 jam hari ini, 9 jam sampai di sana. Tidak terbayangkan. Dan jangan diingkari. Orang yang mengingkari teknologi penyakit, teknologi darah, deteksi mata, deteksi DNA, yang mengingkari suruh jalan kaki naik hajinya. Enggak. Nah, surga itu lebih dari itu. Bayangan orang terhadap sesuatu yang akan datang itu disesuaikan dengan zaman di mana dia berada. Jadi kalau Nabi mengatakan nanti kendaraannya Dajjal itu adalah kuda keledainya berjalan di atas api, ya gambarnya dulu begitu, ada kuda, ada api. Memang zamannya. Tetapi ketika zaman modern seperti sekarang ini harus dimaknai dengan makna lain. Kendaraannya, transportasinya berjalan dengan energi api, ya mobil, kereta api. Lu kalau gini hari masih pakai kuda terus, jalan pakai api, siapa yang mau bikin? Coba bikin. Kita bikin jalan raya api isinya, siapa yang lewat situ coba? Terus kudu naik kuda, grabnya gitu, gojeknya kuda, jalan di atas api, siapa yang mau? Tapi Nabi harus menggunakan bahasa yang hidup saat itu, disesuaikan dengan akal zamannya. Berkembang zaman berubah, transportasinya berkekuatan api, makanya disebut bahan bakar. Ya itu dulu, sambung satu yang akan. Jadi ayo kita rebut kompetisi lah. Seorang kompetitor, seorang atlet pada dasarnya memang orang yang telah diberikan anugerah potensi oleh Allah. Tapi itu jangan disebut-sebut, nanti jadi malas. Saya mah kan nggak ada bakat. Dari mana? Takdirnya udah begitu saya mah. Lah masuk PSSI suruh latihan Pak. Kalau saya sih yakin takdir saya itu bukan juara Pak. Lu pulang aja ngapain sih?
Yakini bahwa semua orang punya potensi untuk baik. Yang akan menang itu biasanya satu, potensi itu rahasia Allah. Yang kedua, rajin berlatih dan kontinu. Tiga, tahu kekuatan lawan. Orang kalau nggak pernah ngitung kekuatan lawan, maka latihannya dia akan dengan yang biasa aja. Yang dilawannya juara dunia, latihan sama juara RT. Maka itu, apabila kita ingin punya anak menjadi kori juara nasional, pelatihnya ya nasional. Walaupun sang pelatih mungkin main bolanya nggak lebih pintar daripada pemainnya. Ada nggak pelatih yang jago main bola sekarang sih? Itu pelatihnya itu pemain bola bukan? Juara bukan? Coba suruh turun. Tapi dia bisa mengamati, tahu perjalanan lawan-lawannya, tahu kekuatan lawannya, tahu kelemahan lawannya. Apalagi PSSI, apalagi apa? PBSI, ketuanya aja nggak pernah main bola, nggak pernah, bukan pemain badminton. Nah gitu. Dia harus satu, berlatih. Dua, tetap berlatih. Yang ketiga, tahu kekuatan lawan. Itu penting. Nah kita berlomba ingin jadi pemenang, dan pemenangnya itu dapat piala maghfirah dan surga, harus tahu, harus berlatih. Apa yang akan kita lakukan? Pelatihan apa? Pelatihan yang mana? Minggu depan insya Allah. Tapi ingat, ada musuh besar yang telah berhasil menumbangkan banyak orang hebat. Kiai banyak yang kalah, ulama banyak yang kalah. Itu musuh kita. Persiapan maksimal, baca pengalaman, lihat kelemahan lawan. Dan kenapa teman kita banyak yang kalah? Pelajari itu. Apa musuh itu? Dua, setan dan hawa nafsu. Ini musuh, ini pelajari karakteristiknya. Nanti besok baru kita akan berlatih cara melawan keduanya lewat ayat berikutnya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qul lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.